Jadi nyiapin uang berapa sih? 440.000 untuk 2 kali Nabung sekarang. vaksin, 2 kali dalam rentang 2 minggu begitu ya? Enggak, tapi saya kan juga pemegang BPJS juga. Jadi nggak usah Labil nabung saya. gitu ya. Oke, kita akan langsung berbincang mengenai vaksin ini. Kan ada beberapa pilihan vaksin yang bisa dipilih oleh Indonesia. Salah satunya adalah Sinovac yang dari Cina begitu ya, Via. Tadi kabarnya ada yang lebih murah kok. Nah, kita langsung tanya ke narasumber. Sudah ada Bang Arya Sinulinga selaku dari juru bicara Kementerian BUMN. Selamat pagi, Bang Arya. Selamat pagi, Bang Arya. Selamat pagi, kawan-kawan semua. Bang Arya, ini update vaksin nih Bang, kan banyak pilihan sebenarnya yang dapat digunakan Indonesia. Mungkin Indonesia juga sudah penjajakan ke beberapa negara. Saat ini yang angka Rp440.000 itu nantinya yang benar-benar akan digunakan oleh Indonesia, Bang? Iya, kita kan saat ini mencari vaksin yang tersedia gitu. Jadi ada beberapa vaksin di dunia yang dia memang tidak dia komersilkan juga, dan dia hanya donasikan untuk negaranya misalnya. Ada juga yang seperti itu. Atau dia memang hanya dipakai untuk orang-orang miskin. Itu ada juga yang seperti itu. Seperti kita juga kan begitu. Untuk nantinya yang pemegang BPJS tapi yang kemampuan ekonominya tidak ada, nggak begitu kuat kan diusahakan gratis. Tapi bagi orang yang mampu diusulkan juga untuk dia vaksinnya vaksin mandiri. Gitu. Iya. Oke, Bang. Jadi, tapi penetapan harga Rp440.000 itu nggak terlalu dini, Bang, disebut. Itu kan perkiraan harga kita ya, perkiraan harga kita yang dilihat dari biaya dan sebagainya dan ini ya, artinya pengemasannya, formulasinya, fillingnya itu semua masuk di sana gitu. Sebenarnya harganya sih ini kan sama seperti mirip-mirip dengan vaksin flu ya. Vaksin flu biasa kan seperti ini juga. Saya kemarin pada saat corona mulai ada muncul, saya vaksin tuh sekitar 500.000 tuh untuk vaksin flu. Jadi ini harganya sih nggak jauh-jauh dari itu juga. Jadi kemarin kita sampaikan di DPR, teman-teman DPR juga bilang harga yang sama memang untuk vaksin flu juga seperti itu. Jadi gini, kadang-kadang ada yang mengatakan di luar ada yang murah gitu. Tapi kan belum tentu mereka dapat gitu. Belum tentu negara bisa dapat gitu. Karena dia misalnya ada salah satu ya, dia itu nggak punya mesin produksi, dan dia terpaksa nyari negara lain juga. Nah akibatnya mungkin untuk kebutuhan dia pribadi gitu, negara dia pribadi mungkin bisa murah, tapi untuk negara lain dia belum tentu bisa gitu. Jadi kita nggak bisa bandingkan apple to apple yang seperti itu dia, karena memang belum tentu dia memberikan kepada negara lain juga gitu. Oke, memang ibaratnya kan gini, istilahnya kan rumput tetangga pasti lebih itu ya, Bang ya. Nah, tapi kan gini nih, kayak di pemberitaan aja yang Rusia ini nih, ya Bang ya, itu kabarnya 20 negara itu sudah antri ya kabarnya ya gitu. Nah, apa sih pemerintah kita ini yang dicari dari Cina, dari Sinovac ini, Bang? Kok ada rumput yang sebelah menggiurkan juga nih, 20 negara aja ngantri nih gitu. Gini, dari segi harga sebenarnya yang Sinovac ini ya tidak harganya bukanlah paling mahal juga, rata-rata juga ini, rata-rata ya. Nah, kemudian ada yang mengatakan dari Rusia gitu. Problemnya adalah kita sama Rusia nggak punya kerjasama untuk uji klinis tahap 3 gitu. Dibuat dong Bang kalau begitu kerjasama. Kenapa nggak dibuat ya? Pertanyaannya begitu. Karena gini, karena kalau kita nggak ada uji tahap 3 yang sesuai dengan Indonesia, kan kita belum tahu apakah benar nggak ini sesuai atau nggak sesuai gitu. Oke. Kalau ternyata memang kita sudah kerja sama dengan Sinopharm yang punya Uni Emirat Arab ya, karena mereka itu uji klinisnya terhadap hampir 30 ras di dunia, 30-45 ras, termasuk dalamnya itu ada ras Indonesia yang mereka uji coba klinis 3-nya mereka cobakan juga gitu. Jadi kita karena kita sama Rusianya belum ada uji klinis tahap 3 dengan Rusia gitu. Kita nggak berani. Nanti kalau ada korban kan bahaya juga, apakah sesuai Bang, kalau ternyata Rusia lebih cepat nanti mengeluarkan vaksin dibandingkan Cina, tetap akan menggunakan yang Sinovac ya Bang ya? Nggak, kita akan lihat, nggak terukin lah. Kita kan gini, coba lihat deh, berapa coba yang kita sama Cina, kita berapa kebutuhan yang terpenuhi sampai saat ini? Gimana Bang? Berapa coba? Kamu tahu nggak berapa yang kita penuhi sama Cina? Nggak tahu, kira-kira berapa yang dibutuhkan? Nah, gini,
kita itu butuh 2 vaksin. Iya. Karena kita akan divaksin 2 kali. Mm-mm. Artinya kita punya penduduk mencapai berapa? 260 juta Iya. orang. 60 juta. Nah, itu kan mencapai bisa sampai, artinya kita butuh sekitar vaksin 520 juta gitu. Benar nggak? Iya. 520 juta. Yang dari Sinovac kan tidak sampai segitu. Oke. Tapi karena kita menunggu juga nih yang dari Indonesia punya gitu. Jadi yang kita Yang merah mengambil- putih ya Bang ya? Hah? Yang merah putih ya, yang Iya, yang merah putih. Yang merah putih kan lagi dikerjakan juga oleh teman-teman dari Eijkman ya. Eijkman, Jadi kita, ya. tapi sekarang ini adalah mana yang lebih cepat, mana yang tersedia, mana yang cocok untuk kita orang Indonesia, itu yang kita ambil dulu. Karena ini kan masalah kesehatan dan keselamatan. Tapi nanti ini kan nggak serentak bisa langsung disuntik, kan nggak begitu. Oke. Jadi kita sambil menunggu vaksin-vaksin lain, makanya seperti Sinovac pun yang dari Uni Emirat Arab kita tunggu juga. Oh. Kita ambil juga bulan ini, mana yang ada dulu lah. Jadi Karena ada ini penjajakan soal- juga dengan beberapa negara ya Bang ya pastinya ya untuk vaksin ini ya. Iya, jadi kita kan tetap membuka ruang kerjasama gitu. Ada dengan CEPI punyanya Bill Gates, yayasannya Bill Gates juga ada gitu. Ada Ya. dengan WHO. Jadi mana nanti yang lebih cepat, yang bisa ini ya itu yang kita ambil. Jangan terjebak pada lebih murah, tapi nanti nunggunya lama. Tapi emang benar murah Bang itu Bang, yang Rusia itu Bang. Belum tahu juga kita. Ya kan yang beredar di masyarakat kan sekarang kan di kepala masyarakat 35.000 itu Bang. Iya, tapi kita belum tahu uji klinisnya gimana gitu. Iya, iya. Memang dananya berapa Bang yang disiapkan pemerintah Bang kalau untuk nantinya vaksin ini? Vaksin ini yang pasti kan kalau kita perkirakan harganya sekitar 3.000 sampai 4.000 dikalikan aja dengan orang ada. Oke. Itu pun tapi gini ya, itu kalau gratis semua gitu. Tapi kalau yang mampu ya mandiri juga bisa lah gitu ya. Oke. Yang orang-orang Indonesia yang mampu, yang bisa membeli, ya udah kerja juga membebani anggaran negara gitu. Ya itu diharapkan mandiri gitu. Baik. Ya harapannya segera ya Bang ya, jangan sampai PHP nih Bang. Sekarang ini, kalau kita nunggu terus nanti yang murah-murah, nanti kita tunggu terus akhirnya nggak tahu nih kita. Iya. Oke. Kita kami, ya sama Mas kalau kita udah kondisi berbahaya ya kita yang mirip-mirip harganya dengan harga vaksin flu ya udahlah kita beli aja daripada kita mati. Resikonya kan mati nih Mas. Oke. Resikonya bukan kita ini ya nggak mati, hanya sudah sakit ini enggak. Resikonya meninggal gitu. Iya. Resiko meninggal ya kita berani ambil resiko juga untuk Oke. menyembuhkan. Pertimbangan psikologisnya seperti itu ya Bang Arya. Bang Arya, saya akan menghadirkan juga Bang, ini ada warga negara Indonesia di Rusia yang seberapa tahu ya yang bersangkutan ini dengan vaksin Rusia Bang. Usai jeda pariwara berikut ya Bang ya, kita akan simak informasi dari yang bersangkutan saat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.